Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Indriani, NPM 2071277, asal daerah Bumi Nabung, Lampung Tengah. Selamat datang di desa saya, Desa Bumi Nabung. Selamat sore, Pak. Sore. Saya Vera dari Prodi D3 Hortikultura, mahasiswa dari Polinela. Di sini saya menyelesaikan tugas untuk mewawancarai seorang petani, Pak. Ya, Nama Bapak siapa ya, Pak? nama saya Di Prasetyo dari Dusun 15 Mataram Ilir, Seputi Surabaya, Lampung Tengah. Apa pekerjaan Bapak? Pekerjaan utama saya itu petani, menanam sayuran. Sudah berapa lama menekuni pekerjaan itu, Pak? Saya mulai menggeluti dunia pertanian itu dari tahun 2019. Jadi waktu tahun 2018 itu saya lulus kuliah, itu saya cari kerja itu susah. Nah, terus saya menggeluti ke dunia pertanian. Luas lahan yang Bapak tanami berapa? Ini totalnya keseluruhan ini ada 1 hektar, itu ditanami sekitaran 4 komoditas. Itu komoditas apa aja ya, Pak, kalau boleh tahu? Yang pertama itu ada padi, terus yang di sebelah sana itu ada oyong atau gambas, yang sini pare. Ini ada 2 baris, ini ada timun, terus yang sebelah sini ini ada terong. Masalah apa yang ditemui di tanaman ini, Pak? Kalau masalah banyak ya, apalagi kalau sekarang itu kan musim hujan. Jadi ya bisa dilihat di sana itu tanaman oyongnya itu kuning, jadi itu efek dari curah hujan yang tinggi, jadi keasaman tanah itu meningkat jadi asam ya. Terus hama penyakit juga lumayan kalau musim hujan seperti ini, terutama lalat buah. Itu Cerita-cerita menarik pengalamannya di dunia pertanian apa aja, Pak? kalau cerita menariknya ya banyak ya. Contohnya kalau semuanya menjual ke pasar itu pasti ada temen kenalan di sana, jadi nanti bisa sharing. Kalau semuanya ada masalah di tanaman, nanti bisa sharing, oh ini solusinya seperti ini. Itu salah satunya. Kenapa Bapak milih menjadi seorang petani? Kenapa tidak mencari pekerjaan yang lain yang menarik gitu, Pak? Apa alasannya? Alasannya ya banyak ya, tadi kan udah dijelaskan. Jadi waktu sehabis lulus kuliah itu saya itu melamar pekerjaan di beberapa perusahaan besar ya, contohnya ke Kalimantan di perusahaan sawit itu ya susah itu. Terus karena di daerah sini juga belum ada yang nanam sayur, di dusun saya maksudnya itu masih jarang sekali yang nanam sayur, jadi saya nanam sayuran ya, terus ya alhamdulillah sekarang. Prospek di dunia pertanian itu bagaimana ya, Pak? Kalau menurut saya pribadi itu sangat bagus sekali ya. Apalagi kan kalau kita nanamnya itu kebutuhan pokok utama, contohnya seperti cabai, terus padi, terus ya yang lainnya seperti sayuran, itu kan udah jelas kebutuhan pokok utama dalam rumah tangga. Itu sangat bagus sekali, apalagi untuk anak muda sekarang yang punya inovasi-inovasi di dunia pertanian ya, itu menurut saya sangat bagus sekali. Gitu. Bagaimana cara pemasarannya, Pak? Kalau pemasarannya
karena ini nanamnya kan sedikit-sedikit ini, nggak satu lahan terus satu komoditas. Jadi pemasarannya kalau semuanya ke pasar tradisional, di pasar daerah sini itu masih bisa nampung itu. Jadi ini kalau semuanya ini terong ini dipanen setiap hari. Jadi semuanya ada 5 baris hari Senin, 5 baris lagi hari Selasa, 5 baris lagi hari Rabu, nanti balik lagi. Itu masih aman itu. Kenapa kok panennya setiap hari, maksudnya nggak langsung bareng gitu Pak? Kalau semuanya langsung bareng itu kemungkinan banyak apa, hampir 4 karung 5 karung. Jadi di pasar sini mungkin gimana ya bahasanya itu meludak gitu. Jadi nanti malah menghancurkan harga gitu. Jadi kita sendiri yang nanti dapat imbasnya tuh. Kenapa nanamnya berbeda-beda komoditas Pak? Kenapa nggak satu komoditas? Ya karena kalau semuanya satu komoditas itu kalau semuanya dijual ke pasar semua itu kan nanti ya di pasar sampai nggak bisa nerima gitu, nanti bisa kita yang buang. Terus yang lainnya itu untuk mengendalikan hama penyakit. Jadi kalau semuanya itu di sana oyong, sini pare, itu nanti kan hamanya itu nanti larinya banyak yang ke oyong. Nah, jadi yang pare aman gitu. Terus ini ada timun sama terong. Ini fungsinya untuk refugia. Refugia itu tanaman untuk mengendalikan hama. Nah, jadi nanti kutu daun warnanya itu putih-putih di bagian bawah daun itu nanti biasanya ke sini, ke timun gitu. Jadinya nggak nyerang ini nanti terongnya jadi aman gitu. Apa motivasi untuk anak muda sekarang di dunia pertanian Pak? Untuk motivasi yang pertama itu kalau semuanya anak muda itu sudah menanam, yang penting diperbaiki dulu kualitasnya. Soal harga nanti bisa mengikuti. Itu yang saya rasakan waktu menanam sayuran. Terus yang kedua, jangan gengsi. Itu yang jelas, jangan gengsi untuk jadi petani. Karena petani itu mulia sekali pekerjaan. Baik Pak, cukup wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Lain kali boleh saya main ke sini lagi Pak? Ya, silakan. Boleh. Waalaikumsalam. Kami mau ada Bapak Kepala BPD Bumi Nabung, bisa nggak? Oh iya ya, bisa. Silakan. Iya, sama-sama. Dari mana? Oke. Dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Ada keperluan apa ya? Kesini kami bertiga mau ada tugas wawancara dengan Bapak penyuluh yang bernama Bapak Pairin. Semoga Bapak mengizinkan kami dan memfasilitasi kami bertiga. Terkait masalah pertanian dan apa saja yang ada sektor pertanian di Bumi Nabung ini. Nanti bisa langsung ngajak Pak Pairin, nanti dia diantar sama Pak ya. Baik Pak. Nah ini tolong nanti diantar ya Mbak, ini ke ruangannya Pak Pairin. Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, Pak. Polinela. Apa ini ceritanya? Dalam rangka apa? Kunjungan ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian Bumi Nabung. Ya, kami juga ke sini pertama silaturahmi, yang kedua mau perlu ke Bapak yaitu wawancara tentang sektor pertanian apa saja yang ada di Bumi Nabung. Lingkup di Kecamatan Bumi Nabung. Iya Pak. Bisa di lapangan aja langsung ya? Bisa Pak. Oh iya. Ini tempat percontohan di Balai Penyuluhan Pertanian Bumi Nabung. Baik Pak. Apa yang perlu yang ditanyakan dari Polinela?
pertama kami mau menanyakan identitas Lintas dari Bapak Bapak sendiri. Pak. Jadi nama saya Pairin SP. Saya kebetulan di penyuluh Bumi Nabung ini dari tahun 2007. Jadi cukup lama, sekitar Udah cukup lama, 15-an Pak. tahun. Itu sudah sekitar 15-an tahun ngabdi di Balai Penyuluhan Pertanian di Bumi Nabung. Baik, Pak. Terus pekerjaan dan tugas saya di Bumi Nabung Timur. Di Kecamatan Bumi Nabung ini ada 7 kampung dan kebetulan saya ditunjuk di wilayah Kampung Bumi Nabung Timur. Baik. Terus masalah luasan hamparan ini di Kecamatan Bumi Nabung ini ada sekitar 6.747,49 hektar untuk lahan las kering. Sangat luas. Jadi memang terutama di Kecamatan Bumi Nabung ini mayoritas hampir 75% itu tanah darat. Tanah. Untuk Iya. lahan pertanian betul. Untuk lahan pertanian khususnya tanah darat. Terus sejauh ini masalah-masalah yang terjadi di Kecamatan Bumi Nabung terutama di Balai Penyuluhan masalah-masalah di Kecamatan Bumi Nabung itu banyak sekali, terutama di sektor tanaman pangan. Saat ini ada program namanya PATB, perluasan areal tanaman baru, yang artinya di Kecamatan Bumi Nabung ini tanah-tanah darat itu mulai diprogramkan dari kementerian, terutama Dirjen Pertanian, itu untuk menanam tanaman padi. Iya. Kemarin saya juga dengar-dengar ada bantuan juga sumur bor untuk itu, Pak, pertanaman padi. Ya, itu salah satunya contoh, salah satunya sampel dari Dirjen Pertanian, ya, dari kementerian yang memang dibantukan untuk membantu khususnya petani di Kecamatan Bumi Nabung yang nuansanya untuk PATB. Jadi PATB perluasan tanaman padi itu dibantu oleh dari kementerian itu, salah satunya sumur bor untuk pengairan di tanaman darat. Agar tercukupi gitu, Pak. Ya, agar tercukupi untuk pengairan. Baik. Terus apa ini cerita-cerita yang lain ini? Ya, cerita Bapak, pengalaman Bapak yang ada di Bumi Nabung dan khususnya di sektor pertanian ini, Pak. Sangat banyak sekali ya. Kalau untuk di pertanian ini karena memang dari kecil saya ini udah lahir dari petani ya. baik, Pak. Jadi terutama untuk adik-adik, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang jurusannya juga pertanian, itu salah satu untuk motivasi ya. Itu sektor pertanian itu adalah sangat mulia kalau pekerjaan pertanian. Alhamdulillah. Jadi harapan kami untuk khususnya untuk adik-adik ini terus cita-citanya ya, Baik, Pak. terus sampai sukses, dan salam sama rektor terutama di Polinela. Baik, Pak. Mudah-mudahan khususnya di Kecamatan Bumi Nabung ini ada sedikit poin untuk penambahan adik-adik di kampus gitu. Baik. Pada intinya Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Bumi Nabung ini sangat mendukung dan sangat menyupport adik-adik dalam segi perkuliahan di Polinela. Baik. Gitu. Ya, itu saja yang bisa kami wawancarai dengan Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Balai Penyuluh. Pertanian Bumi Nabung. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya lulus kuliah, saya akan mengajak Karang Taruna dan masyarakat berpartisipasi aktif secara berpikir kreatif dalam kegiatan pertanian di lingkungan desa saya, karena sumber penghasilan utama di desa saya adalah pertanian.